Selamat datang di channel YouTube Gita Galuh. Hari ini kita mau membahas kisah menarik orang-orang yang bisa dikategorikan itu kaya raya ya guys. Tapi ternyata hidup mereka itu penuh drama dan kepalsuan. Sampai-sampai mereka ini rela melakukan tindakan kriminal yang di luar nalar guys. Mau tahu siapa aja dan bagaimana ceritanya? Ya, check this out! Yang pertama ada Lizette Lee. Lizette Lee adalah seorang gadis yang saat ini sudah berusia 42 tahun yang berasal dari Korea Selatan. Lee mengaku sebagai salah satu dari ahli waris perusahaan elektronik Korea yang terkenal yaitu Samsung. Hidup Lee begitu glamorous ya guys, circle-nya banyak, dia memiliki rumah di daerah Beverly Hills, dia juga suka menggunakan mantel-mantel berbulu, tas desainer mahal, dia pakai bodyguard pula, suka bawa anjing chihuahua kayak punyanya Paris Hilton. Bahkan, Lee mendeskripsikan dirinya adalah Paris Hilton-nya Korea. Selain orang tuanya yang kaya ya guys, Lee juga mengaku berprofesi sebagai model majalah, penyanyi pop di Korea, bahkan katanya dia juga adalah seorang aktris di Korea Selatan. Tapi tampaknya semua kekayaan yang dimiliki oleh Lizette Lee masih membosankan hidupnya ya guys. Lee mengambil pekerjaan yang jauh lebih menantang lagi, yaitu sebagai pengedar narkoba. Pada tanggal 14 Juni tahun 2010, Lizette Lee ditangkap saat turun dari sebuah jet pribadi di Bandara Columbus, Ohio, Amerika Serikat. Polisi menemukan asistennya Lizette Lee ini membawa 13 koper berisi narkotika seberat 500 pon, atau kalau kita convert sekitar 200 kilograman. Banyak juga ya guys. Menurut kepolisian Amerika, Lizette Lee bisa memindahkan sekitar 700 pon narkoba dari kota A ke kota B dan menghasilkan keuntungan sampai dengan 7 juta dolar Amerika Serikat. Lizette Lee mengaku bahwa dia mulai melakukan penyeludupan tersebut karena dia diancam oleh seorang pengedar narkoba terkenal di Hollywood, yaitu David C. Garrett. Lee mengatakan bahwa jika dia tidak menuruti permintaan Garrett, Garrett mengancam akan menyakiti orang-orang tersayang Lee. Fakta menarik dari kasus ini adalah Samsung sudah membantah bahwa Lizette Lee tidak ada koneksi apa-apa dengan keluarga pemilik Samsung. Tetapi, tante dari Lee bersaksi di pengadilan bahwa Lizette Lee merupakan anak dari hubungan gelap antara Corinne Lee, yaitu anak dari pemilik Samsung Lee Byung-chul, dengan seorang pria dari Jepang bernama Yoshi Morita, seorang pemilik kasino besar di Jepang. Sang tante mengatakan bahwa Lee diadopsi untuk tinggal di Amerika Serikat oleh seorang kerabat, dan orang tua kandung Lee tetap mengirimkan uang untuk segala kebutuhan Lee. Tapi kita nggak tahu ya guys, pernyataan tantenya ini beneran atau enggak ya guys, karena sampai dengan saat ini, dokumen adopsi dari Lee pun nggak jelas. Pada tahun 2011, Lizette Lee dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar 20.000 dolar Amerika Serikat. Selama Lee di penjara, dia menganggap penjara adalah tempat liburannya. Meskipun hukumannya berakhir pada tahun 2017, namun sampai saat ini, status dan keberadaannya Lizette Lee tidak diketahui. Yang kedua ada Rudy Kurniawan. Can you please state your name for the record? Rudy Kurniawan. Rudy Kurniawan memiliki nama kecil Zhen Wang Huang. Lahir pada tanggal 10 Oktober tahun 1976, dia merupakan warga negara Indonesia beretnis Tionghoa. Rudy datang ke Amerika Serikat dengan visa pelajar. Rudy berkuliah di California State University, Northridge, Amerika Serikat pada akhir tahun 1990-an. Pada tahun 2003, setelah Rudy Kurniawan lulus kuliah, dia tetap memilih untuk tinggal di Amerika Serikat secara ilegal. Rudy Kurniawan merupakan keponakan dari buronan Edi Tansil, tersangka kasus korupsi tahun 1996 di Indonesia. Rudy memulai usahanya dalam jual beli anggur langka pada tahun 2000-an. Rudy mulai mengadakan acara mencicipi anggur langka dengan kolektor anggur lainnya. Bahkan, Rudy sampai bisa menghabiskan uang sebanyak 1 juta dolar Amerika untuk membeli banyak anggur langka di pelelangan. Rudy sangat menggemari wine jenis Burgundy. Seperti penggemar wine lainnya ya guys, Rudy juga punya gudang anggur. Bahkan, gudang anggurnya ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia.
Dari situ mulailah Rudy mengadakan lelang penjualan wine-nya. Pada tahun 2006, pada penjualan pertamanya, Rudy berhasil mendapatkan pendapatan bersih sebesar 10,6 juta dolar Amerika. Dan pada penjualan yang kedua, mendapatkan pendapatan bersih lagi sebesar 24,7 juta dolar Amerika Serikat. Karena hal itu pun, Rudy Kurniawan akhirnya mendapatkan pinjaman sebesar 8,84 juta dolar Amerika dari Aker Merrill Condit dengan jaminan koleksi anggur miliknya. Nama Rudy mulai dikenal luas ya guys, bahkan pernah di Los Angeles Times membuat sebuah artikel tentang Rudy Kurniawan. LA Times menuliskan bahwa Rudy adalah salah satu pemilik pertama wine mewah Burgundy dan Bordeaux dari akhir abad ini. Pada bulan April tahun 2007, Rudy berusaha menjual jenis anggur Cetau Lepin yang diproduksi pada tahun 1982 di rumah lelang Christie's di Amerika Serikat. Perwakilan dari Lepin menemukan bahwa botol anggur yang digunakan oleh Rudy Kurniawan adalah palsu dan akhirnya lelang pun dibatalkan. Nggak berhenti di situ aja ya guys. Pada tahun 2008, Rudy kembali berusaha memalsukan anggur dari Domaine Poncet seri Clos Saint-Denis Grand Cru yang diproduksi pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1971. Menurut Laurent Poncet, pembuat wine dari brand Domaine Poncet mengatakan bahwa mereka tidak pernah membuat anggur seri Clos Saint-Denis sebelum tahun 1982. Poncet pun menghubungi rumah lelang dan menuntut agar anggur palsu tersebut ditarik dari lelang. Setelah kejadian-kejadian tersebut, mulai deh Rudy Kurniawan mendapatkan banyak tuntutan hukum dari kolektor-kolektor wine lainnya yang merasa tertipu oleh Rudy Kurniawan. Sampai pada tanggal 8 Maret tahun 2012, FBI menangkap Rudy Kurniawan di rumahnya di Arcadia, California, Amerika Serikat. Polisi menggeledah rumah Rudy dan berhasil menemukan anggur dan botol-botol anggur murah merek Napa yang sepertinya akan dioplos lagi oleh Rudy menjadi merek yang terkenal. Polisi juga menemukan ratusan botol kosong, ada gabus, ada seal, dan ada stempel-stempel anggur-anggur mahal. Sidang penuntutan terhadap Rudy Kurniawan dimulai sejak 8 April tahun 2013. Jaksa mengatakan bahwa uang dari hasil penipuan tersebut digunakan untuk membiayai hidup mewah dari seorang Rudy Kurniawan. Rudy Kurniawan akhirnya dijatuhi hukuman 7 tahun penjara untuk kasus pemalsuan, dan dia dipenjara di C.I. Reeves 1 and 2 Correctional Facility di Pecos, Texas, Amerika Serikat. Rudy juga sepakat untuk membayar hutang pinjamannya kepada Aker Merrill Condit. Dan pada bulan Januari tahun 2015, Lamborghini, pakaian desainer mewah, serta koleksi anggur milik Rudy Kurniawan itu semuanya disita oleh pemerintah dan akhirnya dijual untuk menutupi kerugian daripada para korban. Karena sejak tahun 2003, Rudy Kurniawan sudah tinggal secara ilegal di Amerika Serikat, maka pada tanggal 7 November tahun 2020, Rudy akan langsung dideportasi begitu dia bebas. Kisah pemalsuan dari Rudy Kurniawan dibuat menjadi film dokumenter pada tahun 2016 yang berjudul Sour Grapes yang disutradarai oleh Jerry Rothwell dan Ruben Atlas. Dalam film ini dinyatakan ada lebih dari 10.000 botol palsu yang berhasil diciptakan dan dijual oleh Rudy Kurniawan. Wah guys, kebayang nggak sih berapa juta dolar itu dia bisa dapat dari 10.000 botol tersebut? Demikian ya guys cerita kita untuk hari ini. Ini baru ada 2 contoh dari sekian banyak kasus kegabutan anak-anak orang kaya yang bertindak secara kriminal. Next, kita bahas lagi yang lain ya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video-video seru lainnya. Bye!